warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Risna. Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, Prof. Bungaran, beliau adalah guru saya, beliau yang kasih rekomendasi saya sekolah. Ada Pak Edi, Pak Dirut, ada Pak Tungkot, ada teman-teman para narasumber yang dimuliakan. Pagi ini saya ingin menyampaikan amanah dari beliau. Izinkan saya share screen. Yang berhubungan dengan peran strategis sawit rakyat dalam perekonomian Indonesia. Ada beberapa hal yang ingin saya share di sini. Mudah-mudahan waktunya tidak terlalu lama. Satu yang berhubungan dengan ekonomi dan pangan dan pertanian selama pandemi COVID-19. Lalu di global, bagaimana perkembangan sawit yang selama ini kita paham, kita yang di ruangan ini paham semua mengenai apa yang terjadi tentang perkembangan sawit di global. Yang ketiga, di Indonesia seperti disampaikan oleh Pak Bungaran tadi, ekonomi sawit terus tumbuh tinggi. Yang keempat, sedikit mengenai diplomasi ekonomi sawit Indonesia dengan Uni Eropa dan perubahan kebijakan sawit ke depan. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Prof. Bustanus, screen capture-nya, screen-nya terpotong. Bisa diperkecil dulu, iya, agar lebih jelas. Sudah? Belum masuk, Pak. Oh, sudah. Silakan, Prof. Dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian, kita paham bahwa pada masa COVID pandemi ini, sektor pertanian masih menjadi bantalan resesi. Memang ada penurunan untuk kuartal 2 menjadi 0,38 year on year, tapi overall dia masih tinggi. Ekonomi makro secara umum kita sebut dalam istilah ekonomi sebagai low base effect pada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Naik menjadi 7,07% per tahun di makro itu karena berangkatnya Q2 2020 memang minus. Jadi pertumbuhan kita tetap tinggi. Sekali lagi, kalau ingin melihat pertumbuhan secara kuartalan, biasanya tidak terlalu atau banyak noise karena seasonality kita. Lebih baik secara tahunan pun sebetulnya masih ada noise. Tapi kita lihat di sini di tahunannya yang 2020 sudah mulai stabil. Ada beberapa sektor yang merah itu negatif, tapi perkebunan so far tidak pernah merah. Peternakan malah tinggi yang sekarang. Bapak Ibu sekalian, baik, kita masuk ke intinya. Mengapa sawit di Indonesia juga bahkan di tempat lain juga tumbuh tinggi? Karena konsumsi minyak nabati kita terus naik kira-kira ya seiring dengan jumlahnya penduduk, seiring dengan jumlah diversifikasi produksi, dan itu menaikkan luas areal minyak nabati. Kita lihat yang merah ini adalah dari oilseeds, bahkan dia sudah melebihi grain, melebihi peningkatan dari tanaman biji-bijian. Bahkan di sini kedelai 9 kali dari areal kelapa sawit. Itu yang sering menjadi bahan kontroversi karena palm oil ini hanya 6,6% mengkonsumsi lahan, tapi mampu menghasilkan produksi minyak sampai 38% dibandingkan dengan minyak sejenis. Lihat soybean oil yang hijau ini dia cukup besar, ini hampir 40%, tapi menghasilkan output yang hijau seperti ini dan seterusnya. Cotton seed ini yang abu-abu dia produksinya hanya sedikit, kemudian yang groundnut yang hitam produksinya hanya sedikit. Jadi memang palm oil dikhawatirkan menjadi dominan dan dengan berbagai macam hal, dengan perang dagang kalau mau disampaikan demikian, palm oil akan dianggap menjadi ancaman. Bapak Ibu sekalian, how are we doing? Bagaimana kita berperform di sini? Dari data dari Kementan, dari Dijenbud, tahun 2019 masih 14,5 juta hektar.
Tahun 2020 data terakhir naik menjadi 16,5 juta hektar dengan komposisi yang berubah, sangat berubah. Sekarang 55% itu perkebunan swasta besar (PBS), sawit rakyat 41%, 40,8 lebih tepatnya, dan perkebunan negara memang makin turun. Kalau dilihat dari share ini, Bapak Ibu sekalian sangat mampu membacanya dengan cepat. Bapak Ibu sekalian, seperti disampaikan di awal, memang sawit merupakan berkah Allah yang tiada tara. Saya tadi lihat memang Pak Sujai adalah panutan kita semua, supaya mudah-mudahan kita panjang umur semua seperti Pak Sujai. Kita sekarang sekali lagi sudah saya sampaikan di awal 51,6 juta ton, dan kita sudah sebutkan menghasilkan volume minyak nabati yang dinilai paling efisien dibandingkan minyak nabati lain. Sekali lagi, sawit berkelanjutan, sustainable palm oil, adalah keniscayaan. Memang yang mulai duluan adalah tingkat global SSPO, tapi yang bersifat sukarela, dan kita di Indonesia melaksanakan ISPO yang bersifat wajib untuk sekali lagi membangun keunggulan keberlanjutan, sustainability advantage, kita bisa bahas itu. Dan yang menarik, masa pandemi, harga CPO global pernah turun signifikan. Kemudian tahun lalu Indonesia menggenjot target B30, terima kasih kepada BPDP, saya bahkan dari BPDP juga, harga CPO Indonesia naik signifikan, dan tentu saja B30 memiliki konsekuensi anggaran negara. Bapak Ibu sekalian, di mana saja sawit rakyat yang menjadi tema kita pada Kopi Darat sekarang ini? Ada 10 provinsi besar, tentu saja yang kecil juga banyak. Sumatera Utara, Riau tentu saja yang paling besar, kemudian Kalbar, Kalteng, Riau 2,7, Aceh masih sedikit, Sumbar masih sedikit, Jambi masih sedikit, dan sudah mulai banyak di Sulawesi, tapi yang 10 besar kira-kira yang ada di Indonesia saat ini. Jadi pertumbuhannya memang amat sangat cepat. Tetapi Pak Bung Alan tadi sudah sampaikan, masih ada senjang produktivitas yang tinggi antara sawit rakyat dan sawit perkebunan besar. Ya, di sini memang tidak terlalu terlihat, tapi kalau lihat dari data ini, Bapak Ibu sekalian bisa lihat untuk PR ini adalah perkebunan rakyat, kalau produktivitasnya di sini, yang PR adalah yang warna hijau, PBN yang warna merah, kemudian PBS swasta yang warna kuning terang, dan senjang produktivitasnya Bung Aran sampaikan ya diupayakan dengan salah satunya dengan kemitraan, penerapan good agricultural practices, bahkan sertifikasi berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana ekspornya? Data terakhir yang dapat dikumpulkan tahun lalu, volume ekspor 34 juta ton, sedikit turun, tapi nilai ekspornya naik 321 triliun, itu luar biasa. Sekali lagi bahwa RSPO dan ISPO dan sekarang mulai ICC menjadi panduan dalam membangun daya saing sawit. Data ini adalah data full dari Kementan. Jika ingin melihat ada impor tapi sedikit sekali, boleh diabaikan. Ini neraca, yang ini yang merah adalah ekspor. Bapak Ibu sekalian, kemana saja kita ekspor sawit? Sebagian besar di sini India 12%, ini turun 12%. Ini dibandingkan dengan tahun 2017. European Union 4.780, jadi 4,7 juta sedikit. Kemudian China, Afrika, USA sedikit ya, ada Bangladesh, ada Middle East, ini 1.000 ton, berarti cara membacanya kalau ini 6,7 juta ya. Bapak Ibu sekalian, memang turun dibanding ini, tapi dengan cakupan ini sudah mulai ada peta Eropa yang sedikit sebetulnya pasarnya ya cukup besar juga, lebih besar juga dibanding Cina, dan wajar kalau mereka juga ikut ribut. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita paham di orang ini pasti paham semua apa yang terjadi dengan Renewable Energy Directive 2 itu yang sudah diputuskan mengikat semua negaranya. Artinya apa? Diplomasi bilateral Indonesia dengan negara konsumen sawit perlu lebih efektif.
apalagi pada masa krusial pandemi, kelak mungkin pasca pandemi. Kampanye positif peran sawit pada ekonomi domestik tetap harus ditonjolkan. Pengembangan wilayah, pengentasan kemiskinan, perlu lebih gencar lagi dan efektif tepat sasaran. That's diplomasi. Bapak Ibu sekalian paham pasti bahwa kita Indonesia sedang mendaftarkan diri di panel sengketa dispute settlement body dari WTO tentang diskriminasi itu ya. Kita sekarang perlu pantau terus bagaimana penentuan panel, siapa penumpang ya yang ikut mejeng di situ, ikut nebeng maksud saya untuk menebeng dengan Uni Eropa. Apakah nanti mereka bergabung dengan Indonesia? Jadi diplomasinya dimulai dari situ, bukan setelah masuk ke dispute settlement body, bukan setelah panel, tapi dari luar lihat siapa hakimnya, siapa ininya. Kita perlu pantau, setelah itu strateginya baru kita lakukan. Kemudian diplomasi akademik menjadi amat sangat penting. Apresiasi kepada BPDP yang mendorong diplomasi akademik ini, kerjasama penelitian, publikasi ilmiah internasional bereputasi yang kira-kira mampu meningkatkan kredibilitas kebijakan. Atau kalau mau perlu ada tarik ulur, bluffing di situ boleh-boleh saja sih sebetulnya dalam konteks ini. Bapak Ibu sekalian, sedikit cerita mengenai harga tadi yang terputus. Data ini, data dikumpulkan oleh IRA ini menunjukkan bagaimana pada masa pandemi yang tempo hari harga sempat anjlok. Kemudian setelah digenjot dengan biofuel, harga mulai naik lagi. Bahkan harga di Malaysia lebih tinggi lagi. Jadi Malaysia karena kita domestic demand ditingkatkan, biofuel digenjot, kita menaikkan harga. Sedang menjadi agenda bagi para analis, apakah kita menjadi price setter, price reference di global? Saya pikir itu tema yang harus kita kembangkan sama-sama. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks yang saya sebutkan tadi, bagaimana biofuel ikut mengangkat harga sawit dilihat dari sini. Yang skenario ini kalau B40, kalau sekarang adalah B yang 2021, kira-kira konsumsi untuk energi bisa sampai 9 juta ton. Konsumsi untuk energi kalau B40 bisa 12 juta ton. Tapi selama ini untuk konsumsi untuk pangan. Nah, konteks inilah yang juga kontribut tadi pada peningkatan harga sawit termasuk TBS-nya. Saya nggak kebayang jika kita tidak menggenjot sini. Persoalannya, apakah strategi ini sustainable secara umum bagi sawit Indonesia atau bagi kesejahteraan petani sawit rakyat. Bapak Ibu sekalian, ada studi dari mahasiswa saya, namanya Nia Kurniawati Hidayat. Dia membandingkan antara yang bermitra, scheme smallholders, dengan yang petani swadaya. Dan konteksnya, saya pikir Bapak Ibu sekalian paham semua. Di sini ada nucleus large scale companies, tapi konteks di sini ada NGO yang berperan mendampingi sehingga dia setidaknya kalau mau ikut pada sertifikasi ada yang mendampingi. Jadi pendampingan menjadi salah satu kunci dari sawit rakyat. Kemarin ada data rilis terbaru dari Kementan mengenai target dan realisasi KUR, kredit usaha rakyat untuk perkebunan. Saya melihat ini menjadi amazed gitu, karena sangat besar bahwa kredit usaha rakyat di perkebunan sudah tersalurkan 9 triliun. Dan saya yakin ini di petani rakyat. Nggak mungkin petani perkebunan besar ngambil jatah KUR, kan nggak mungkin. Dengan angka ini, bagaimana penggunaannya saya belum paham. Saya pikir mudah-mudahan di ruangan ini nanti akan ada yang share apa yang terjadi terhadap penggunaan kredit usaha rakyat di bidang perkebunan. Yang ideal adalah bahwa KUR ini dikembangkan juga melalui pendampingan. Sekali lagi ada istilah yang disebut pengembangan ekosistem dari KUR, sehingga dia tidak hanya berhubungan di hulu, tapi di tengah dan di hilir. Bapak Ibu sekalian, jika ingin membaca skemanya sangat banyak,
setidaknya ada 5 skema bagaimana sawit rakyat ini bekerja sama atau bermitra. Di sini ada yang disebut semi, independent smallholders collaborating with company, ada independent smallholders collaborating with NGOs, atau full, independent smallholders collaborating informally with middlemen, atau yang KKPA. Dia sawit rakyat partly one roof, kita sebut one roof management, atau betul-betul langsung dengan dalam konteks peer-nya dengan self management. Di sini juga berpengaruh pada value chain-nya. Ada value chain yang ikut mempengaruhi efisiensi dari kita punya tata niaga sawitnya dengan berbagai macam nilai seperti ini. Kita potong 4 saja. Ada konteks langsung, ada masuk refinery, terus ada yang kira-kira masuk ke langsung kepada green palm. Dan ini yang sekali lagi mempengaruhi pada sertifikasi berkelanjutan tadi. Studinya NIA juga menyebutkan alasan petani rakyat ikut skema RSPO. Ini baru RSPO, ISPO-nya memang belum masuk karena sampelnya waktu itu masih sedikit. 2017 harus ada lagi. Jadi alasannya mereka ikut skema sustainability certification itu karena higher price. 35% mereka beralasan kalau dapat harga TBS yang lebih tinggi mereka ikut. Jadi memang masih jauh dari sustainable production-nya, baru 14%. Yang kedua market certainty, yang ini 11% karena alasan income. Ini menarik dari survei ratusan sampel seperti ini. Sepertinya sustainable production dari sawit tetap harus kita komunikasikan kepada petani sawit rakyat. Oleh karena itu, jangan-jangan konsep lama yang disebut tridharma perkebunan, mungkin banyak yang sudah lupa, kecuali mungkin Pak Sujai pasti tidak lupa. Ada tridharma perkebunan, 1, penciptaan lapangan kerja, 2, peningkatan devisa, 3, pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan. Dosen di kampus masih ingat tridharma perguruan tinggi, ini ada tridharma perkebunan. Oleh karena itu, dukungan teknologi modern, precision farming, peningkatan nilai tambah, daya saing produk dan daya saing bangsa negara masuk ke tujuan pembangunan berkelanjutan. Disinilah yang saya sebutkan sebagai sustainability advantage, yang merupakan penyempurnaan dari comparative advantage dan competitive advantage. Disitulah future sustainability adalah sustainable smallholder farming. Kalau ini menjadi paradigma, sawit rakyat kita akan sangat jaya. Oleh karena itu, sebagai penutup, kita paham bahwa peran sawit rakyat amat strategis dalam perekonomian Indonesia, bahkan termasuk pada saat pandemi. Kita sebutkan kebijakan biofuel berkontribusi pada peningkatan harga CPO. Memang dinamika sawit global masih akan terjadi, harus akan terjadi. Indonesia harus lebih siap menjawab indirect land use change yang menjadi tuduhan dari Uni Eropa dan memperbaiki perencanaan dan tata ruang wilayah. Rencana tata ruang inilah yang matang, yang perlu menjadi bagian integral dari perwujudan visi keberlanjutan, baik RSPO, ISPO maupun yang baru ISCC. Pemerintah perlu menaikkan alokasi anggaran R&D, terus bekerja sama dengan universitas dan stakeholders untuk efektivitas pembangunan sawit berkelanjutan. Diplomasi sawit harus dimulai dari rumah. Diplomasi start at home. Kebijakan tata guna lahan tadi, pusat dan daerah, merupakan syarat keberhasilan diplomasi. Kalau kita sendiri berantakan, mudah dituduh oleh negara-negara barat. Oleh karena itu, perubahan kebijakan pertanian dan perdagangan bidang sawit perlu mengarah pada peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas, pemanfaatan teknologi canggih, aplikasi pertanian presisi, good agricultural practices, good management practices, dan seterusnya. Disitulah yang akan meningkatkan kejayaan sawit rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.